Harkitnas, Gubernur Al-Haris melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti. Tebing penahan jalan di Desa Sungai Pege, Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci runtuh diguyur hujan. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melarang seluruh SMA dan SMK sederajat untuk studi tur keluar Provinsi Jambi. Selamat sore saudara, hari ini Senin 20 Mei 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tingkat provinsi pada Senin pagi tadi. Peringatan Harkitnas ini juga menjadi landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan yang memiliki moral maupun etika dalam berbangsa dan juga bernegara. Pemerintah Provinsi Jambi Senin pagi menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tingkat provinsi di lapangan kantor Gubernur Jambi. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Jambi menekankan terkait pentingnya semangat cinta tanah air sebagai pondasi manusia Indonesia di seluruh daerah. Hari lahir organisasi Budi Utomo yang menjadi simbol Hari Kebangkitan Nasional merupakan sumber keteladanan dalam mewujudkan kemerdekaan yang hingga kini terus diperjuangkan untuk bisa menuju kemajuan dan kesejahteraan. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa, kemajuan teknologi dan bonus demografi menjadi tantangan dan peluang baru pada peringatan Harkitnas ke-116. Terus menjaga bingkai negara kesatuan Republik Indonesia melalui semangat nasionalisme yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan menjadi modal dasar yang harus dipertahankan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ke-116 ya. Artinya bangsa kita ini kan sudah luar biasa perjuangannya. Dari mulai pergerakan Budi Utomo dan lain sebagainya. Sampailah pada hari ini Indonesia masih tetap tegak kokoh berdiri. Bangkit untuk Indonesia Emas menjadi tema utama pada peringatan 116 tahun Hari Kebangkitan Nasional di tahun ini. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti. Tabur bunga di Makam Pahlawan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa mencapai kemerdekaan. Tabur bunga di Makam Pahlawan menjadi salah satu tradisi untuk bisa mengenang peristiwa penting yang terjadi pada masa pergerakan nasional. Tabur bunga di Makam Pahlawan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Pada peringatan Harkitnas ke-116 tahun ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti pelaksanaan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti. Tabur bunga yang dilaksanakan pada Senin pagi tadi dipimpin oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono. Al-Haris mengatakan tabur bunga yang merupakan salah satu bentuk penghormatan dan juga wujud syukur atas perjuangan seluruh pahlawan dalam memerdekakan bangsa. Tabur bunga di Makam Pahlawan juga menjadi momentum untuk merefleksikan makna dan pentingnya kemerdekaan pada saat ini, yang juga merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa. Upacara di Makam Pahlawan dan selanjutnya ada tabur bunga di seluruh makam-makam pahlawan yang ada di komplek Taman Makam Pahlawan ini. Nah, kita berharap dengan mengenang jasa mereka
menghormati mereka dan juga mendoakan mereka. Upaya menjaga dan memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme diharapkan menjadi modal kuat untuk bisa mempertahankan kemerdekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Redi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pejuang demokrasi ada di diri para pemuda sebagai penerus bangsa Indonesia. Tentunya momentum kebangkitan nasional menjadi momentum bagi pemuda untuk membangun bangsa. 20 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk menggendang perjuangan bangsa Indonesia bangkit melawan penjajah, tak terkecuali bagi generasi muda sebagai penerus pejuang demokrasi. Generasi muda harus memaknai peringatan Harkitnas dengan momentum untuk bisa membangun dan mengenalkan tujuan bangsa. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Adi Budiwianto mengatakan, pemuda menjadi penggerak kebangkitan bangsa Indonesia. Hal itu juga tidak terlepas dari bahasa yang menyatukan bangsa Indonesia hingga saat ini. Kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia itu dimulai dari para pemuda. Ya, pemuda-pemuda inilah yang bergerak, ya. Dan kalau kita kaitkan dengan bahasa, ya, bagaimana mereka dari bahasa yang berbeda-beda, ya, dari bahasa daerah yang sangat beragam di Indonesia, mau mengikatkan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan. Sebagai penerus bangsa, generasi muda juga harus mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan dan kesatuan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, peringatan Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna tersendiri bagi para aparatur sipil negara. Para ASN diharapkan mampu menjadi contoh teladan bagi masyarakat di lingkungannya. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya bertujuan untuk bisa menghidupkan semangat kesatuan, persatuan, dan nasionalisme seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna yang sangat penting dalam rangka meningkatkan semangat untuk bangkit menuju masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Memaknai Hari Kebangkitan Nasional bagi seorang aparatur sipil negara, khususnya di Kabupaten Kerinci, tidak hanya melalui gerakan dalam satu komunitas atau kelompok dan perayaan saja. Namun, seorang ASN diharapkan dapat mampu menjadi sosok yang bermanfaat dan menjadi contoh teladan yang baik di lingkungannya. Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kami selaku ASN memaknai ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna untuk kemajuan Kabupaten Kerinci. Dan juga dengan momentum ini kami akan selalu berusaha melayani masyarakat dengan baik. Seorang aparatur sipil negara juga diharapkan mampu menerapkan semangat kebangsaan para pahlawan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, peringatan Harkitnas ke-116 tahun di 2024 kali ini dijadikan momentum untuk meningkatkan kebersamaan menuju Indonesia Emas 2045. Menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi penerus diharapkan dapat menjawab tantangan zaman yang saat ini terus berkembang. Hari Kebangkitan Nasional yang selalu diperingati di setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum bagi semua lini untuk mengenang sejarah dan membangun semangat kebersamaan. Memaknai Harkitnas di tahun 2024 kali ini, elemen pendidikan berharap rasa nasionalisme bagi para generasi muda dapat meningkat dan membangun hubungan harmonis antara siswa dan juga guru. Harapan tersebut selaras dengan tema Harkitnas tahun 2024, yakni Bangkit untuk Indonesia Emas. Semangat persatuan kebangsaan yang terus terjaga dapat melahirkan prestasi siswa untuk bersama-sama menuju tujuan Indonesia Emas 2045. Seorang guru sejarah, Dianto, mengatakan, menanamkan nilai kebangsaan pada para siswa menjadi bagian dari pondasi agar generasi emas cinta pada bangsa dan juga negara. Mengingat generasi muda merupakan garda terdepan dalam mengisi kemerdekaan ke arah yang lebih baik. Biasanya kita akan mainkan nasionalismenya, yang kedua antara beragamanya, rasa toleransinya lebih tinggi.
supaya peserta didik kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan rasa memiliki untuk jiwa Indonesia ini yang lebih tinggi lagi. Itu kebersamaannya. Iya, intinya kebersamaan kita, Bang. Peringatan ke-116 tahun Kebangkitan Nasional juga diharapkan dapat menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia dapat bersatu di tengah perbedaan dengan saling menghargai dan memiliki semangat kebangkitan. Dipercaya bahwa Indonesia akan mampu meraih cita-cita sebagai negara yang satu, berdaulat, adil, dan makmur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai kebangkitan generasi muda di tengah majunya teknologi. Generasi muda diharap bisa melihat peluang dengan teknologi tersebut. Sejarah mencatat, Budi Utomo sebagai generasi pertama dari tonggak kebangkitan pemuda Indonesia. Terkait hal tersebut, tema Harkitnas di tahun 2024 kali ini adalah bangkit untuk Indonesia Emas. Generasi Z saat ini harus mampu mewujudkan cita-cita tersebut karena generasi Z lahir di era kemajuan teknologi yang memudahkan semua aktivitas dan mampu menjangkau semua belahan dunia. Seorang pelaku usaha muda Ayu mengatakan, generasi Z pada saat ini sangat dekat dan tidak lepas dari teknologi, sehingga wajar apabila generasi ini lebih melek teknologi. Generasi Z saat ini dapat berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan dunia. Arus globalisasi berhasil menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung yang lebih luas antar umat manusia. Tidak mengenal batas-batas antar negara satu dan negara lainnya. Oleh karena itu, globalisasi membuat generasi Z menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan keberagaman. Mereka bisa memanfaatkan peluang untuk meraup cuan di tengah majunya teknologi, seperti membuka toko online hingga menyediakan jasa layanan di internet. Tentunya hal ini menjadi salah satu sektor untuk membangun bangsa yang berkemajuan. Asalkan kita mau terus berkembang, kita mau belajar, kita nggak pernah malu, kita explore apa sih kira-kira yang kita miliki gitu ya. Karena di era sekarang yang penting kita tuh jangan pernah malu, jangan pernah gengsi gitu. Kita lihat ya, banyak banget anak-anak muda zaman sekarang tuh udah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Yang mungkin di zaman dulu nunggu kita dewasa dulu, nunggu kita udah umur 25 ke atas dulu gitu kan. Tapi di zaman sekarang nggak perlu lagi menunggu usia segitu. Ayu berharap sebagai generasi penerus bangsa, generasi Z harus mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Pendidikan yang tinggi saja ternyata tidak cukup. Anak muda Indonesia zaman sekarang harus dibekali dengan berbagai pengalaman dan keterampilan yang baik. Khalifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, angka prevalensi stunting di Kabupaten Batanghari mengalami penurunan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kabupaten Kerinci saat ini masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini juga mengakibatkan runtuhnya tembok penahan jalan di Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Sejak beberapa bulan terakhir ini, Kabupaten Kerinci diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tingginya intensitas yang terjadi mengakibatkan Sungai Batang Merau meluap dan menghantam tebing penahan jalan di Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak. Material tebing yang terbuat dari batuan dan juga semen hanyut di bawah arus Sungai Batang Merau. Tak hanya meruntuhkan tebing, hantaman air juga mengakibatkan terputusnya akses jalan yang berada di bantaran sungai. Runtuhnya tebing setinggi 4 meter tersebut membuat warga yang tinggal di bantaran sungai cemas dan juga khawatir. Terlebih pada saat debit air Sungai Batang Merau saat ini terus meningkat. Ya, kalau musim hujan kami merasa takut sangat di sini. Karena datang banjir kan longsor, jadinya kan takut rumah sampai roboh. Ya mana-mana sampai nggak bisa tidur, jaga semua orang. Harapannya kami terhadap pemerintah ini bisa untuk membangun untuk pemenahan sanggul tebing ini biar dibangun biar nggak merasa takut lagi. Rasa khawatir bahwa kami yang di pinggir Sungai Batang Merau
tidak bisa tidur dari apabila musim hujan, dari malam sampai pagi, karena kemungkinan rumah kami akan bisa ambruk. Rumah yang di pinggir Sungai Batam Rawo, Desa Sungai Pegih ini lebih kurang sekitar 10 buah rumah. Warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan agar tebing penahan dan juga jalan dapat kembali digunakan. Terlebih jalur ini merupakan jalan sentra pertanian masyarakat. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melarang seluruh SMA dan SMK sederajat untuk studi tur ke luar provinsi. Kelulusan siswa hanya boleh dilakukan secara sederhana di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengeluarkan surat edaran untuk sekolah SMA dan SMK sederajat agar tidak melakukan studi tur ke luar Provinsi Jambi. Dignas Provinsi Jambi tidak akan memberikan izin kepada sekolah meski dengan pengajuan surat ke Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsur Rizal mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran sebelum hari kelulusan siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi minta perpisahan sekolah hanya boleh dilakukan secara sederhana di sekolah dengan tidak membebani orang tua siswa. Tur maupun kegiatan-kegiatan seperti perpisahan sekolah, tentunya kegiatan seperti itu untuk dilaksanakan secara sederhana mungkin dan tidak membebani orang tua yang sudah pasti untuk di Provinsi Jambi. Tentu kita melihat sangat prihatin terjadinya di Jawa Barat ya, terjadi studi tour tersebut. Kita Provinsi Jambi juga menghimbau dengan sekolah-sekolah untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Setiap SMA dan SMK sederajat juga diminta untuk bisa menyampaikan surat ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait perayaan atau perpisahan siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan memberikan sanksi tegas terhadap kepala sekolah yang masih melakukan studi tour ke luar provinsi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Angka stunting di Kabupaten Batanghari yang sempat meningkat di angka prevalensi 26,3% pada tahun 2022 yang lalu, saat ini mengalami penurunan. Capaian ini diklaim cukup positif mengingat upaya menekan stunting berjalan dengan maksimal. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Batanghari yang mencapai 26,3% pada tahun 2022 yang lalu menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Upaya untuk bisa menekan kasus tersebut pun dimaksimalkan oleh tim pengendalian stunting daerah dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, mulai dari sosialisasi penerapan hidup sehat terhadap ibu hamil hingga pemberian asupan gizi kepada balita. Langkah ini pun diklaim menuai hasil yang positif. Ini dibuktikan angka prevalensi stunting di tahun 2023 turun menjadi 10,1%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Batanghari Ahmad Kurniadi mengatakan, penurunan tersebut menjadi motivasi tim pengendalian stunting untuk bekerja lebih ekstra menekan stunting, dengan target jumlah prevalensi di tahun 2024 mencapai 7%. Sesuai pemetaan, wilayah yang masih terdapat kasus stunting cukup banyak yang berada di Kecamatan Marosubo Ulu dengan mayoritas persoalan yang dihadapi terkait faktor lingkungan yang kurang sehat. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Kualitas rata-rata usia pendidikan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergolong masih rendah. Usia pendidikan baru menyentuh angka 8 tahun atau hanya duduk di bangku kelas 8 SMP. Berdasarkan survei usia pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rata-rata lama masyarakat mengenyam pendidikan hanya sampai 8 tahun atau hanya duduk di bangku kelas 2 SMP. Menyikapi persoalan rendahnya partisipasi pendidikan ini, PLT Sekda sekaligus Kadis Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dahlan mengatakan, untuk menumbuhkan minat belajar dan sekolah perlu keseriusan dari seluruh pihak. Rendahnya rata-rata lama belajar itu dikhawatirkan akan menghambat perkembangan daerah. Selain persoalan rendahnya tingkat pendidikan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menghadapi kekurangan tenaga guru, khususnya di sekolah-sekolah negeri.
Baik, terima kasih. Dinas Pendidikan sampai saat ini terus berbenah. Kita jumlah penduduk yang 327.000 itu berjumlah SMP dan MTS itu ada 115. Jadi jumlah total keseluruhan SMP itu sekitar 15.142. Jadi kalau kita mau lihat rata-rata yang tamat SMP itu nanti kita lihat data di Dukcapil. Dahlan menambahkan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen akan terus menaikkan partisipasi tingkat pendidikan hingga ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, sehingga bumi Serenggu Dayung serentak ketujuan tidak tertinggal dari daerah lain. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan menyediakan infrastruktur yang layak untuk dunia pendidikan berupa bangunan sekolah dan alat perlengkapan belajar mengajar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini kembali membuka penerimaan CPNS dan juga P3K. Dan untuk formasi CASN di tahun 2024 kali ini, saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci akan mendapatkan kuota sebanyak 1.050 formasi. Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pada tahun 2024, Pemkab Kerinci telah mendapatkan kuota sebanyak 1.050 formasi yang terdiri dari 450 untuk formasi CPNS dan 600 untuk formasi P3K. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang sudah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Pejabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan penerimaan P3K pada tahun 2024 100% mengacu pada hasil tes sistem CAT tanpa adanya tambahan nilai lain. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya polemik seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Depan tahun ini, tahun 2024 kita sesuai dengan formasi, insya Allah kita akan menerima lebih kurang 1.050 formasi. Ya, tapi yang paling sedikit ya P3K dari guru karena tahun 2023 sudah banyak. Ya, dari teknis juga ada tahun ini. Ya, dari teknis untuk di kantor-kantor juga ada. Ya, kemudian untuk tenaga kesehatan juga ada, dari guru-guru juga ada. Asraf menambahkan penerimaan CPNS akan dikhususkan untuk umum terutama lulusan baru dan yang bukan honorer. Sedangkan untuk P3K akan prioritaskan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, mulai dari guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sampah masih menjadi polemik di tengah masyarakat dan kesadaran terkait pengelolaan sampah masih cukup kurang. Pasalnya saat ini timbul tempat pembuangan sampah liar di setiap sudut kota Jambi. Sampah masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Jambi. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait sampah sehingga terjadi penumpukan. Bahkan untuk saat ini muncul tempat pembuangan sampah TPS liar di sudut Kota Jambi. Tercatat ada sekitar 90 TPS liar yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Jambi. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi meminta kepada seluruh camat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah, sehingga kebersihan Kota Jambi tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan penumpukan sampah di pinggir jalan yang menyebabkan pemandangan yang kurang sedap. Kita di Kota Jambi itu memiliki tempat pengumpulan sampah sementara resmi yang dibangun oleh pemerintah sebanyak 265 titik, ditambah dengan ada 40 kontainer di sana. Kemudian kita juga melakukan pendataan terhadap tempat-tempat sampah ini. Ada tempat-tempat sampah liar yang dibentuk atau secara tidak sengaja masyarakat membuang. Pemerintah Kota Jambi akan mengoptimalkan bank sampah di tengah masyarakat. Ini akan menjadi solusi utama dalam mengurangi penumpukan sampah di masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih berfluktuasi. Di antaranya adalah harga bawang merah yang saat ini masih tinggi. Kondisi ini tentunya dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Cliva Patria langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Cliva. Seperti apa hari ini untuk harga bawang merah? Apakah masih mengalami kenaikan atau seperti apa, Cliva? Ya, selamat sore. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa memasuki minggu ketiga di bulan Mei tahun 2024, harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Rakyat Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berfluktuasi atau masih berubah-ubah. Seperti harga cabai merah saat ini telah menyentuh harga Rp45.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp42.000 per kilogram. Selain harga cabai merah, harga cabai rawit juga tergolong masih cukup tinggi, yakni berada di angka Rp38.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini ataupun tingginya harga cabai ini telah berlangsung sejak 2 hingga 3 pekan yang lalu. Selain harga cabai yang naik ataupun masih tinggi, harga bawang juga diketahui masih tinggi, yakni harga bawang merah berada di angka Rp44.500 per kilogram, sedangkan harga bawang putih mencapai Rp38.000 per kilogram. Selain dua bahan kebutuhan pokok itu, diketahui harga beras pun juga masih tinggi, harga beras premium mencapai Rp17.000 per kilogram. Selain harga beras premium, ada juga kenaikan harga beras SPHP, yakni saat ini telah berada di Rp13.100 per kilogram. Kenaikan harga beras SPHP ini telah terjadi sejak tanggal 1 Mei 2024 yang lalu atas dasar surat dari Bappenas RI. Untuk kebutuhan harga pokok lain, harga daging ayam pun juga turut masih tinggi, yakni berada di angka Rp30.000 per kilogram. Demikian. Baik, Cliva, terkait dengan persediaan yang saat ini ada di agen, apakah masih mencukupi atau seperti apa, Cliva? Ya, untuk prosedur di agen, diketahui dari para pedagang masih cukup untuk bawang merah maupun bawang putih. Namun untuk cabai, stoknya menipis. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang saat ini terkendala jalannya putus. Seperti jalan di Padang, biasanya cabai-cabai yang ada dijual di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu hampir berada di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk bawang sendiri, stoknya masih cukup banyak. Hal ini dikarenakan bawang tersebut selain berasal dari Sumatera Utara, juga berasal dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Demikian. Baik, Cliva, terakhir kemudian apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menekan tingginya harga kebutuhan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini? Untuk langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, dalam hal ini Disperindak maupun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih melihat bagaimana pergeseran ataupun fluktuasi harga yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bila mana harga terus melonjak tinggi, maka seperti biasanya mereka akan melakukan rapat koordinasi dulu terkait mengenai harga ini. Selanjutnya nantinya mereka akan melakukan operasi pasar yang bekerja sama dengan Perum Bulog Kecamatan Kuala Tungkal. Demikian. Baik, terima kasih Cliva Patria, kontributor TVRI Jambi yang melaporkan langsung terkait dengan harga kebutuhan pokok yang masih berfluktuasi di sana. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Cliva. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Video mesum diduga dilakukan oleh oknum mahasiswa Unja viral di media sosial. Polisi meminta jangan kembali disebar karena pelaku dapat dikenai sanksi pidana 6 tahun kurungan penjara. Jagat raya dunia maya saat ini sedang dihebohkan dengan 5 video mesum diduga dilakukan oleh oknum mahasiswa Unja.
Video tersebut tersebar melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp dan menghebohkan warga Jambi. Menjikapi hal tersebut, Subdit 5 Cyber Ditreskrim Suspolda Jambi meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan video tersebut. Masyarakat diingatkan mengenai jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi penyebar video dewasa. Penyebar dapat dikenakan sanksi pidana 6 tahun kurungan penjara. Patroli di dunia maya saat ini ditingkatkan menghindari penyebaran video tersebut yang dapat dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Kepada masyarakat yang saat ini mungkin ada yang memiliki video atau baru menerima kiriman dari siapapun, agar dihapus, stop, jangan disebarkan ya. Jadi di Undang-Undang IT pasal 27 ayat 1 jelas barang siapa yang menyebarluaskan, mendistribusikan, mentransmisikan konten yang bermuatan asusila, itu dapat dipidana ancamannya 6 tahun. Sementara itu polisi saat ini tengah menyelidiki pemeran video tersebut dan polisi memastikan bakal memanggil kedua pemeran video untuk mengklarifikasi. Polisi juga bakal mendalami pelaku penyebar video dewasa tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 48 orang calon Panwaslucam merangin ikuti seleksi wawancara. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Ya saudara, Kemendagri Republik Indonesia minta pejabat kepala daerah untuk mundur dari jabatannya jika maju sebagai peserta Pilkada 2024. Hal itu bertujuan untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Sejak kapan baik, selamat sore. Ya, sejak kapan imbauan ini diterbitkan oleh pemerintah, Joko? Ya, baik. Terima kasih dapat saya sampaikan bahwa untuk saat ini pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten saat ini telah melakukan berbagai persiapan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Untuk saat ini juga bahwa pemerintah telah mengeluarkan surat kebijakan atau surat edaran yang disalurkan kepada pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia terkait aturan atau pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satunya yakni yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Untuk itu bahwa setiap kepala daerah atau PJ kepala daerah diminta untuk mundur dari jabatannya ketika hendak maju sebagai peserta Pilkada serentak tahun 2024. Mereka diminta mundur dari jabatannya jika tidak maju sejak 40 hari menjelang pendaftaran ke KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi Jambi. Kemudian juga mereka diminta surat edaran tersebut juga dilakukan untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara, kemudian juga menjaga marwah ASN agar tetap meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan pilkada tetap berjalan aman, jujur, adil, dan netral terhadap masyarakat. Demikian, kembali ke studio. Ya Joko, bagaimana mekanisme pengisian kekosongan kepala daerah ini nantinya Joko? Ya baik, dapat saya sampaikan juga untuk prosedur pergantian atau pengisian kekosongan PJ Wali Kota ini, itu nantinya akan diserahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri Republik Indonesia. Nantinya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi akan melakukan pengusulan terhadap pemerintah pusat siapa saja PJ atau yang menduduki bangku kepala daerah yang akan maju ke Pilkada serentak 2024. Kemudian juga nanti mereka akan dicatat dan digantikan oleh Kemendagri secara langsung. Sehingga untuk pengajuannya ini dilakukan jauh-jauh hari atau dilaporkan sebelum terjadinya pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Sehingga Kemendagri juga langsung
memilih atau menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut. Demikian, Cika, kembali ke studio. Ya, Joko, nantinya ketika masih ada pejabat yang berani untuk menjabat saat maju Pilkada 2024, sanksi apa yang akan diberikan, Joko? Ya, baik, tentunya untuk saat ini pemerintah provinsi juga terus melakukan dan meningkatkan koordinasi terhadap penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Provinsi Jambi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Tentunya mereka akan meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang siapa nantinya akan menemukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar netralitas ASN akan diproses dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri sehingga sanksi akan diberikan langsung dari pemerintah pusat seperti apa nantinya. Untuk informasi selanjutnya juga kami juga masih menunggu siapa saja di Provinsi Jambi PJ Wali Kota atau PJ Kepala Daerah yang maju sebagai di kontestan Pilkada 2024 mendatang. Demikian, Cika. Baik, terima kasih Joko atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sementara itu, Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin menggelar seleksi wawancara 48 calon panitia pengawas pemilu kecamatan. Peserta yang lolos seleksi akan bertugas melakukan pengawasan Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Merangin melaksanakan seleksi wawancara kepada 48 peserta calon panitia pengawas pemilu kecamatan di salah satu hotel di Kota Bangko pada Sabtu dan Minggu kemarin. Mereka yang mengikuti seleksi wawancara ini adalah para peserta yang telah lolos tes tertulis beberapa waktu yang lalu. Materi seleksi wawancara berkaitan dengan pengetahuan umum dan juga pengetahuan kepemiluan dan pengetahuan kedaerahan. Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Bawaslu Merangin Jamharil mengatakan, dari 48 calon Panwaslu terdapat 2 orang yang diantaranya tidak hadir. Dari 48 peserta itu nantinya akan dipilih 24 orang yang akan ditetapkan sebagai anggota Panwaslu yang ditempatkan di 18 kecamatan. Banyak 48 orang yang kita bagi menjadi 2 hari. Jadi satu harinya 24 orang, satu harinya 24 orang. Ada 2 sesi, 2 hari, satu hari satu sesi, sebanyak 2 sesi. Di mekanisme seleksi wawancara ini secara bergantian calon Panwaslu kecamatan kita wawancarai satu persatu, kita tanyakan dan kita wawancarai masing-masing pimpinan Bawaslu menanyakan dan menggali informasi terkait apa-apa yang menjadi tugas dari Panwaslu kecamatan nanti. Hasil wawancara dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 23 Mei 2024. Setelah semua tahapan seleksi Panwaslu selesai, diharapkan para peserta yang terpilih dapat menunjukkan kualitas dan juga bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ramadan Cerbita Kasat TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengeluhkan belum cairnya dana hibah tahap kedua untuk pengawasan pilkada di tahun 2024 kali ini. Padahal tahapan dan juga proses pilkada sudah dimulai. Bawaslu Kabupaten Sarolangun khawatir bahwa proses pencairan dana hibah terlambat dari pemerintah Kabupaten Sarolangun. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, alokasi anggaran dana hibah Pilkada 2024 untuk Bawaslu Sarolangun sebesar 9 miliar rupiah dan dibagi dalam 2 tahapan. Penyaluran tahap 1 sebesar 40% dengan jumlah 3 miliar 974 juta rupiah dan sudah dicairkan pada tahun 2023 yang lalu. Sementara untuk tahapan kedua, 60% sebesar 6 miliar rupiah hingga bulan Mei 2024 ini belum cair. Hal ini dikarenakan adanya peraturan dari Bawaslu Provinsi Jambi sehingga anggaran dana hibah belum bisa dicairkan. Ya, di tahun 2023 sudah dicairkan 40%. Nah, sekarang kita menanti pencairan 60%. Berapa tuh Bang, 60%-nya? 60%-nya sekitar kurang lebih 6 miliar. Sisa anggaran 60% dana hibah tahap kedua untuk Bawaslu akan digunakan sebagai dana operasional, sosialisasi, dan pengawasan pemilu di semua tahapan pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, IKPSPM Jambi mengajak para generasi muda untuk bisa meneladani perjuangan Kapitan Patimura. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Ya saudara, semangat perjuangan Kapitan Patimura dapat menjadi contoh bagi seluruh generasi muda bangsa. Selain memiliki jiwa patriotisme, semasa hidupnya Patimura juga rela berkorban dan berjuang tanpa menyerah demi kemerdekaan bangsa. 284 Thomas Matulesi, atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura, merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Maluku. Semasa hidupnya, Kapitan Patimura memiliki jiwa patriotisme dan rela berjuang demi kemerdekaan bangsa. Semangat perjuangan Kapitan Patimura dapat menjadi contoh bagi seluruh generasi muda untuk bisa mengisi kemerdekaan bangsa dengan pembangunan. Untuk mengenang jasa dan perjuangan Kapitan Patimura, masyarakat Provinsi Maluku setiap tanggal 15 Mei memperingati Hari Patimura, termasuk juga di Provinsi Jambi. Peringatan Hari Patimura ke-207 di Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Seribu Pulau Maluku atau IKSPM Jambi di Rumah Keluarga Besar Cusnein Family Jambi. Selain untuk bisa meningkatkan tali silaturahmi, peringatan Hari Patimura yang dirangkai dengan halal bihalal itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai renungan perjuangan Kapitan Patimura bagi generasi muda bangsa. Rutin hari lahirnya perayaan Patimura ini setiap tahun kami rayakan. Kebetulan sekarang ini jatuh pada hari ulang tahun Patimura yang ke-207. Tokoh masyarakat Maluku Jambi sekaligus Ketua Panitia Peringatan Hari Patimura ke-207, Iskandar CH mengatakan, setiap tahunnya masyarakat Maluku yang berada di Jambi memperingati Hari Patimura. Selain untuk bisa melestarikan tradisi dan juga untuk mengajak generasi muda untuk bisa meneladani perjuangan Patimura yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan juga negara. Ziarah ke makam atau kuburan orang tua kami atau opa kami, Usman Edi dan Ibu Rita Maputi di Talang Jauh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hari ini kita sama-sama melaksanakan peresmian halal bihalal bersama anak Piatu. Itu pun perlu diketahui didukung oleh rekan-rekan kita dari anggota TNI, khususnya dari Kodim Batanghari dan rekan-rekan dari Polres. Anggota IKSPM Jambi, Rain Cusnein berharap peringatan Hari Patimura dapat menambah ikatan persaudaraan masyarakat Maluku di Provinsi Jambi. Peringatan Hari Patimura merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Maluku umumnya dan Indonesia. Kita tahu bahwa itu adalah pahlawan yang berasal dari Maluku. Sementara ini kita menggunakan kata-kata lawa mena haulala, yang artinya lawa itu berlari, mena ke depan, maju ke depan, haulala meskipun berdarah-darah. Begitulah semangat kita orang muda dari Patimura ini, dari Maluku ini, dan di Jambi kita berakulturasi bersama-sama, tetap menjunjung tinggi adat istiadat Jambi, tapi tidak lupa pula bahwa identitas kami adalah warga Maluku maksud saya, sehingga semangat itu semoga dapat bersama-sama bersatu dengan masyarakat Jambi, membangun Jambi yang lebih baik dengan Maluku yang berani. Sebelum puncak peringatan Hari Patimura, IKSPM Jambi melakukan ziarah ke makam Opa dan Oma atau orang Maluku yang dituakan di Jambi di Taman Pemakaman Umum Talang Jauh, Kota Jambi. Peringatan Hari Patimura juga dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan tarian pojo-pojo yang merupakan tari kreasi baru yang berasal dari Maluku. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Musrenbang RPJP di Kabupaten Muaro Jambi 2024 hingga 2045 resmi dibuka oleh penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah. Bahyuni juga berharap rencana pembangunan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah menghadiri musyawarah rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Muaro Jambi 2025 hingga 2045.
Dalam musyawarah tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menekankan terkait pentingnya keterlibatan instansi terkait, sehingga rencana pembangunan yang berkelanjutan 2025 hingga 2045 dapat terarah dan dapat menjawab permasalahan daerah serta tantangan yang dihadapi. PJ Bupati juga berharap rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dapat menjadi pedoman dalam menetapkan visi dan misi calon kepala daerah. Dengan pondasi pembangunan yang kuat, diharapkan Muaro Jambi ke depan akan semakin baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kita nyiapkan pondasinya, nanti tinggal bupati terpilih 4 periode, dia bisa memasukkan visi misinya dan itu bisa dilakukan evaluasi. Artinya hari ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dibantu oleh tenaga ahli Bapak Prof untuk membuat pondasi yang kuat bagaimana pembangunan Kabupaten Muaro Jambi ini 20 tahun ke depan. Musrenbang ini juga diisi narasumber pakar ekonomi Profesor Samsuri Zaltan. Dalam materinya disampaikan ada 6 isu strategis yang dihadapi ke depan. Di antaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan, sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing, infrastruktur yang merata dan berkualitas, selanjutnya tata kelola pemerintahan dan degradasi lingkungan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.